Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, perumusan Undang-Undang Dasar yang real sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya konstitusi RIS dan UUD 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen dari tahun 1999 sampai 2002. Di sebuah tempat, terdapat 5 orang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kelompok kewarganegaraan tentang konstitusi Indonesia. Awalnya mereka menganggap topik ini membosankan, tapi ternyata setelah dibahas, mereka sadar kalau konstitusi itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Guys, fokus dong, besok kita mau presentasi, masa belum ada apa-apa sih? Santai dong, Bu Guru. Kok Bu Guru? Iya, Bu Salwa. Udah, kita mau mulai dari mana ini? Jujur ya, sebenarnya masih agak bingung sih, konstitusi itu apa sih? Ya kan, kalau misalkan kita dengar katanya tuh kayak keren banget, tapi pas ditanya, ngeblank. Sebenarnya gampang kok, konstitusi itu aturan dasar negara. Jadi kayak pedoman utama buat ngaturnya jalannya negara gitu loh. Maksudnya? Ibaratnya tuh gini loh guys, kan kayak kampus kan punya aturan dasarnya, sama aja kayak negara kita. Jadi negara juga punya aturan dasarnya sendiri. Oh, berarti Undang-Undang 1945 juga itu konstitusi ya? Betul banget. Berarti presiden, DPR, bahkan rakyat itu masuk aturan itu ya? Iya dong, semuanya harus sesuai sama UUD 1945. Emangnya konstitusi sepenting itu ya? Konstitusi itu penting karena yang pertama memberi batasan kekuasaan, di mana konstitusi membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang. Kekuasaan dibagi ke dalam cabang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, serta memberikan garis demokrasi yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara. Lalu yang kedua ada penjamin hak asasi manusia, di mana konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak dasar warga negara. Di dalamnya termaksud jaminan atas kebebasan berpendapat, beragama, serta perlindungan hukum. Terus yang ketiga ada pedoman penyelenggaraan negara, di mana sebagai hukum dasar, konstitusi berisi aturan main mengenai berbagai lembaga-lembaga negara yang dibentuk, dijalankan, serta diberhentikan. Ia menjadi kompas atau arah tujuan bangsa yang mencerminkan cita-cita serta nilai-nilai luhur masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir yakni simbol kedaulatan dan identitas, di mana konstitusi mencerminkan identitas bangsa. Ia merupakan kontrak sosial antara rakyat dengan negara yang menegaskan kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Bener tuh, bisa aja pemerintah bertindak seenaknya kalau nggak ada batas. Nah, makanya konstitusi juga memberi batasan kepada kekuasaan pemerintah. Serius nanya, emang rakyat beneran dilindungi oleh konstitusi? Iya dong, pastinya dilindungi. Contohnya aja kayak hak pendidikan. Iya, kita bisa sekolah pada dijamin oleh
tidak ada konstitusi, pendidikan tidak bisa berjalan ya? Bisa, makanya konstitusi penting banget buat melindungi hak rakyat. Oh, berarti selama ini kita menikmati hasil konstitusi tanpa sadar ya? Bentar deh. Berarti Undang-Undang Dasar itu ada pas waktu Indonesia merdeka ya? Iya, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelahnya UUD 1945 disahkan di Indonesia. Cepet juga ya. Karena negara yang baru merdeka juga butuh dasar buat menjalani pemerintahannya. Tapi Indonesia pernah ganti konstitusi juga kan? Pernah, Indonesia pernah memakai konstitusi RIS pada tahun 1949 dan Undang-Undang Sementara pada tahun 1950. Lalu kira-kira kenapa ya bisa balik lagi ke Undang-Undang 1945? Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelamatkan stabilitas negara. Yang pertama, kegagalan konstituen. Lembaga yang bertugas menyusun konstitusi baru gagal mencapai kesepakatan setelah bertahun-tahun bersidang. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Pada masa UUD DS 1950, kabinet terlalu sering berganti, sehingga pemerintahan tidak efektif. Yang ketiga, ada keamanan nasional. Terjadi banyak pemberontakan di daerah yang mengancam keutuhan NKRI. Yang terakhir, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengambil langkah darurat untuk membubarkan konstituen dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 demi menyelamatkan stabilitas negara. Dan sekarang Undang-Undang 1945 juga sudah diamandemenkan juga. Amandemen tuh revisi kan? Iya, perubahan supaya lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan lebih demokratis. Berarti konstitusi juga bisa berkembang ya? Bisa, tapi tetap nggak boleh sembarangan. Kalau dipikir-pikir, konstitusi itu deket banget ya sama kehidupan kita. Banget. Misalnya kebebasan berpendapat. Terus hak mendapatkan pekerjaan, pendidikan, perlindungan hukum, itu semua diatur. Berarti kehidupan kita sehari-hari itu selalu berkaitan ya sama konstitusi. Iya, makanya penting banget untuk generasi muda untuk mengerti konstitusi. Karena itu, kita harus belajar hukum dan konstitusi dengan cara yang gampang lebih dipahami. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya sadar bahwa konstitusi bukan cuma materi sekolah, tapi bagian penting dari kehidupan bernegara. Konstitusi bukan untuk mengekang rakyat, tapi justru melindungi rakyat. Berarti kita sebagai generasi muda harus taat aturan ya. Konstitusi Indonesia. Poin 1. Konstitusi tertulis. Aturan dasar negara yang dituangkan secara resmi dalam bentuk dokumen hukum. Bagian 1. Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak asasi warga negara. Bagian kedua, TAP MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 namun di atas undang-undang. Poin yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi, kebiasaan ketatanegaraan yang hidup dalam praktik, tidak tertulis dalam hukum namun dihormati dan dijalankan. Bagian 1, pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Bagian kedua, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dan bagian ketiga, foto resmi Presiden dan Wakil Presiden di instansi pemerintah. Konstitusi Indonesia adalah Dasar keadilan, persatuan, dan masa depan bangsa. Sekian drama dari kami. Semoga kita semua semakin sadar pentingnya konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.